Saya dibesarkan sebagai seorang gadis Muslim dan pergi ke madrasah di sore hari. Kamis malam selalu sangat spesial. Kami membaca Quran dan mengucapkan ayat-ayat kesukaan kami. Saya mendapatkan kehormatan untuk membakar dupa. Kemudian, ketika saya berusia 18 tahun, saya mengikuti tren modern dan tidak lagi tertarik mengikuti semua ritual Islami. Tidak lama kemudian saya menikah. Suami saya beragama Kristen. Ayah meminta saya mengatakan pada suami agar ia menjadi Muslim. Tetapi suami saya tidak peduli. Ia mengizinkan saya tetap menjadi Muslim dan ia pun tetap Kristen. Suami saya adalah orang yang sangat cerdas dan menjadi anggota sebuah gereja di mana mereka mengadakan diskusi dan perenungan pada tingkat yang lebih tinggi. Saya pernah pergi bersamanya dan mendapati bahwa ini tidak sesuai dengan saya. Maka saya memutuskan bahwa kekristenan tidak cocok dengan saya. Seperti biasa, kami orang Muslim berpuasa selama bulan Ramadan. Orang Muslim percaya bahwa pada hari ke-27, pintu Firdaus dibuka dan setiap orang Muslim dapat meminta apa saja, dan Allah akan memberikannya padamu. Pada tahun tertentu ketika saya sedang berpuasa, saya merasa kesepian dan sedang mencari-cari. Saya berkata kepada Tuhan, "Jika Engkau tidak menyatakan dirimu kepadaku, maka tidak ada gunanya lagi bagi saya untuk beriman. Tapi saya akan hidup secara duniawi." Seminggu kemudian, pada hari Minggu pagi, saya terbangun dan ingin mengikuti suami saya ke gerejanya. Saya mendengarkan khotbah, dan hal yang paling menakjubkan terjadi pada saya. Bapak Pendeta berkata, "Seseorang di antara kita sedang mencari Tuhan, dan orang itu harus menanggapi." Pada saat itu saya sadar, sayalah yang dimaksudkannya. Lalu saya mulai menangis. Ini terjadi selama 3 hari Minggu berturut-turut. Pada hari Minggu yang ketiga, saya merasakan sukacita, dan saya mengalami Roh Tuhan mengarahkan saya. Dengan yakin saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan seketika itu juga saya mendapatkan kedamaian dalam batin. Dan saya bertemu dengan satu-satunya Tuhan yang sejati. Betapa ini sebuah mujizat yang luar biasa. Saya semakin memahami iman Kristen. Dan tidak lama kemudian saya menerima karunia berbahasa roh. Dalam bulan-bulan berikutnya saya sangat ingin mempelajari Alkitab dan semakin mendalami keyakinan saya yang baru. Kesulitan dan kesengsaraan pun dimulai. Suami saya sangat menuntut dan ia memerintahkan saya menempatkannya sebagai prioritas pertama saya dan bukan Tuhan. Jadi saya menaati suami saya, tapi saya melakukan kesalahan. Sebagai tambahan, suami saya bergabung dengan gereja lain yang bersifat lebih tradisional. Saya tidak menyukai gereja ini, maka saya pergi sendiri ke gereja pertama, di mana Tuhan berbicara kepada saya, dan di sana saya dibaptis pada hari Minggu. Ada sukacita dan perayaan besar di gereja itu. Tidak lama kemudian saya sakit berat. Juga ketidaksepakatan dengan suami saya menjadi semakin besar. Maka saya meninggalkannya dan kembali ke keluarga Muslim saya.
Saya pergi ke berbagai dokter dan mereka tidak dapat menemukan penyakit saya dan mengapa saya sakit parah. Seorang dokter mengatakan bahwa saya mengalami masalah psikologis yang menyebabkan penyakit saya. Saya kembali kepada suami saya, tetapi perbedaan di antara kami tidak hilang, dan saya memutuskan untuk bercerai. Suatu hari, ketika saya sedang bekerja, saya diberitahu bahwa rumah saya terbakar. Ketika saya pulang, saya mendapati suami saya cedera dan ia dibawa dengan ambulans. Pada waktu itu saya mempunyai 3 orang anak. Dan kami kehilangan semuanya karena terbakarnya rumah kami. Orang-orang di gereja menolong kami dan memberi kami hunian baru. Malangnya, kami tidak mempunyai asuransi. Namun orang-orang di gereja membangun kembali rumah kami dan memberi kami perabotan baru. Saya yakin ini adalah pemeliharaan Tuhan dan saya sangat bersyukur. Permasalahan dalam pernikahan kami semakin meningkat dan saya sangat tidak bahagia. Saya memutuskan untuk menyelesaikan surat-surat perceraian saya dan meninggalkan rumah suami saya. Sekali lagi orang-orang di gereja menolong kami dengan akomodasi. Dan Tuhan mengarahkan saya kepada seorang pria Kristen yang saya cintai dan kemudian saya nikahi. Iman saya bertambah kuat dan saya sangat bahagia mengikuti Yesus. Saya sangat bangga menjadi anak Tuhan dan mempunyai hubungan pribadi dengan Bapakku di surga. Saya mulai bersaksi kepada keluarga Muslim saya, dan saya takjub Roh Kudus selalu memberi saya jawaban yang tepat. Sikap dan kesaksian saya mengubah sudut pandang beberapa anggota keluarga Muslim, seperti minat baru kakak saya terhadap kekristenan.